Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa haddatsani Yahya an Malikin an Nafi'in an Ibn Umar kana idza tata salat rafa'a yadayhi hadwa mankibai. Wa idza rafa'a ra'sahu ruku minar ruku rafa'u ma duna dzalik. Ada hadis diriwayatkan dari Imam Malik dari Imam Nafi dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pada waktu sholat beliau berkata bahwa Rasulullah melakukan demikian. Kemudian beliau juga memulai sholat itu tentu saja dengan takbiratul ihram, dengan mengangkat kedua tangannya sampai hadwa mankibai, sampai sini, menyamai mankibai, kedua pundaknya, dengan tidak membuka dan tidak menggenggam. Jadi dengan posisi jari-jarinya menghadap kiblat. Jadi tidak terlalu renggang, tidak terlalu rapat, sedengan. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, begitu pula mengangkat dari ruku, bangun dari ruku maksudnya. Setelah ruku i'tidal namanya. Itu pada waktu mengangkat bangun dari ruku itu beliau juga mengangkat tangannya ya. Tapi di bawah tadi, artinya di bawah pundak. Tidak seperti pada waktu mengangkat pada waktu takbiratul ihram. Kemudian dari Imam Malik juga dari Imam Abi Nu'aim bin Wahb bin Kaisan Jabir bin Abdullah annau kana yu'allimuhumut takbir fi sholat. Qala fakana ya'muruna yukabbiru kullama khafadna wa rafa'na. Kata Imam Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kami dan para sahabat pun mengajarkan kepada bawaannya, yaitu seperti tabi'in, itu setiap takbiratul ihram pertama itu selalu mengangkat tangan hadwa mangkibeh, menyamai kedua pundaknya. Bahkan Abdullah bin Jabir memerintahkan kepada mereka generasi seterusnya, yaitu pada waktu turun maupun bangun itu selalu mengucapkan takbir dan mengangkat kedua tangannya. Nah, ini yang dia maksud oleh Rasul, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Itu para sahabat. Nah, kemudian tabi'innya mengikuti para sahabat. Tabi'in mengikuti para tabi'in. Terus sampai sekarang ya, yang
Misalkan belajar di pesantren, beliau guru, guru-gurunya juga dari guru-gurunya begitu. Ya. Karena kita nggak bisa melihat Rasul, yang melihat cuma melihat pewarisnya, al ulama warathatul anbiya. Jadi nggak bisa cuma baca Al-Quran kemudian baca hadis langsung praktek sholat, gak melihat sebelumnya gitu. Pasti harus melihat orang-orang yang sudah melihat gurunya semua supaya jadi sanadnya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita dari orang tuanya juga dari gurunya, dari orang tuanya, begitu seterusnya. Gak ada yang bisa melihat langsung Rasulullah untuk zaman sekarang. Jangankan zaman sekarang, zaman tabi'in saja tidak bisa melihat. Yang bisa bertemu, melihat Rasulullah sholat cuma para sahabat. Jadi tabi'in melihat para sahabat, yang mana para sahabat sudah pernah melihat Rasul. Dan itu kadang-kadang hadisnya beda-beda. Kenapa? Karena Rasulullah itu memang sengaja. Suatu ketika begini, suatu ketika begini. Sesuai dengan beliau berkata, ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan mempersulit. Ya, bisa begini, bisa begini. Nah, tapi selalu saja sesuai sesuai dengan apa yang ada. Jangan bisa begini bablasan. Ya, perempuan jadi khotib. Saya belum pernah nemu tuh hadisnya yang namanya perempuan bisa jadi khotib. Perempuan boleh barisannya di depan. Saya pernah nemu ada hadisnya itu perempuan di belakang. Baik di Sahih Bukhari, itu yang maksud itu boleh, perbedaan asal ada dasar hadisnya. Baik itu hadis fi'li maupun hadis qauli ataupun hadis takriri. Ya. Nanti ada lagi, ada hadis amali, ya. Ada sebetulnya hadis amali dengan kalau ahli hadis ya cuma 3. Hadis amali masuk pada hadis fi'li. Perbuatan Nabi. Nabi melakukan, kita mengikuti, itu hadis fi'li. Nabi tidak melakukan, tapi Nabi berkata, itu namanya hadis qauli. Ada hadis la yajtami'u jama'atun fayad'u ba'duhum wa yu'minu ba'dum illa ajabahullah. Setiap ada orang, golongan jamaah apa saja, mau habis sholat, di situ nggak ditentukan, mau habis zikir bersama, mau hataman Al-Quran, kumpul orang banyak, yang satu doa yang lain amin, maka pasti dikabul. Ya. Rasulullah tidak melakukan setiap ada perkumpulan, Rasulullah melakukannya fi'linya pada saat mengantar pasukan untuk berperang. Tapi kan jamaah. Nah, tapi kita boleh karena itu hadis qauli. Qaulinya di situ kapan saja, yang penting ada kumpul orang banyak, kemudian yang satu dan yang lain itu ada. Itu hanya hadis qauli. Kita yang sekarang mengamalkan hadis qauli. Hadis fi'linya karena kita nggak perang. Rasulullah kan perang zaman Rasulullah. Jadi mengantar pasukan untuk berangkat perang, Rasulullah berdoa diamini oleh para sahabat yang ikut atau prajurit yang mau perang. Kembali, jadi walaupun Rasulullah tidak melakukan, kita melakukan. Kalau ada hadis qaulinya maka ya diperbolehkan itu. Kembali, wa haddatsani an Malikin an Ibnu Syihabin annahu kana yaqul idza adraka ar-rajulu raq'ata, tatkala seorang laki-laki menemukan rakaat, fakabaro, maka takbirlah.
takbiratan wahidah. Adza'at anhu tilkat takbirah qala Malik wa dzalika idza nawa bitilkat takbirah iftitahas shalat. Wa su'ila Malik an rajulin dakhala ma'al imam fanasiya takbiratal iftitah wa takbiratar ruku summa shalla rakaatan summa dzakara annahu lam yakun kabbara takbir iftah wala inda ruku wa kabbara fi rakaati tsaniyah qala yabtadi'u sholatu ahabbu ilayya walau saha ma'al imam an takbiratul iftitah. Ada hadis diriwayatkan juga dari Imam Malik dari Ibnu Syihab bahwa Ibnu Syihab berkata, idza adrakar rajul, apabila ada seseorang laki-laki yang dimaksud, tapi baik itu perempuan, cuma Rasulullah lil ghalabah ya. Setiap ada berjamaah, datang ke masjid mau berjamaah, kemudian dia takbir yang pertama tuh udah katakanlah ketinggalan, yang disebut sekarang yang zaman Rasulullah nggak ada ya, disebut masbuk gitu. Nah, asal masih menemui takbiratul ihram, imamnya kemudian turun ruku, itu sudah dianggap 1 rakaat. Tapi kalau imamnya sudah ruku, udah Allah baru takbir, tidak jadi. Apa maksudnya tidak dihitung ya? Ikutin terus nggak apa-apa. Ya. Tapi harus nambah 1 rakaat lagi karena ya rakaat yang pertamanya dia sudah nggak dapat. Karena imamnya pada saat takbir ihram udah ruku. Tapi ada lagi ya dalam nih itu yang tadi. Ada lagi asal masih dapat ruku itu. Karena ruku ini masih bagian daripada apa? 1 rakaat gitu. Kalau saya terus maaf ya karena mengikuti Imam Syafi'i ya. Dalam madhab Syafi'i saja berbeda, satu ulama itu dalam fikih itu beda-beda pendapat ya. Ya silakan asal-asal lagi ada dasarnya silahkan ya. Ada lagi makanya lebih ketat lagi. Jadi takbir itu harus dia Fatihah itu tidak ditanggung imam kalau yang pertama itu ya. Ada ya ditanggung imam semuanya ya. Itu kalau membaca fikih bingung, ini pendapat ini begini, pendapat ini begini gitu. Nah, makanya saya sering ngajarin sama murid-murid pesantren itu udah satu mazhab dulu, satu ikutin dulu udah. Nanti itu untuk pengalaman, untuk tahu supaya jangan gampang menyalahkan orang lain. Tapi yang lakukan yang ini aja, ikutin yang di pesantren gitu. Nah ini jadi kembali, kemudian qala Malik, Imam Malik, idzan nawa bitilkat takbirah ifdal sholat, kalau pada waktu takbir pertama itu udah mulai niat ya, memulai sholat berarti takbiratul ihram, maka ya sudah cukup, bisa dianggap 1 rakaat. Jadi wasu'ila Malik an rajulin dakhal mal imam. Imam Malik pernah ditanya tentang seseorang yang masuk ma'al imam fanasiya takbiratul ihram. Takbiratul iftitah maksudnya takbiratul ihram. Dia lupa. Nah, bahkan wa takbiratul ruku, takbir rukunya pun dia lupa. Summa sholla rakaatan. Nah, kemudian nambah 1 rakaat yang ketinggalan tadi. Summa dzakara annahu lam yakun kabbara. Kemudian dia ingat ya, summa dzakara annahu lam yakun kabbara, bahwa dia takbirnya bukan untuk takbir ihram, bahkan bukan untuk ruku. Wa kabbara fi rakaati tsaniyah, barulah dia ingat takbir ke ihramnya di takbir yang kedua, rakaat yang kedua. Apa jawab Imam Malik ditanya begitu itu? Ya betadi'u sholatahu ahabbu ilayya. Memulai lagi sholat itu lebih aku cintai. Itu.
Artinya ya ditambah, tinggal nggak, kalau tadi rokaat yang pertama lupa takbir ihram, maka dia ingatnya pada takbir yang kedua, ya tinggal tambah satu lagi saja. Ya, tapi kalau Imam Malik tambah mulai lagi lebih aku cintai, biar udah beres gitu. Kalau Imam Syafi'i enggak, ya tinggal terusin, tinggal ditambah satu rakaat. Dalam hal ini lebih kalau untuk kenapa banyak di Indonesia, Malaysia, Brunei, bahkan di Timur Tengah, Mesir itu, Maroko, itu paling banyak mengikuti mazhab Syafi'i karena paling mudah. Ya. Nanti yang paling berat Imam Abu Hanifah. Jadi tadi contoh dalam masalah ini saja, kalau Imam Malik mulai lagi, kalau Imam Syafi'i teruskan saja, tinggal tambah satu rakaat kan enak. Nah, kemudian walau sahama al imam taqdul iftitah wa kabbara fir ruku'il awal ra'aitu zalika mujzi'an anhu. Kalau pada waktu takbiratul ihram iftitah ini dia lupa, kemudian pada waktu mau ruku itu dia niat takbiratul ihram sekalian ruku, maka cukup. Itu. Awal nih Allahu Akbar. Makanya maaf ya, walaupun betul niat itu dalam hati, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, semua cukup, artinya nggak usah ditalafudkan. Tapi Imam Syafi'i dalam hal ini paling berat. Artinya harus ditalafudkan sunnah. Kenapa? Karena tadi hati kadang-kadang kemana-mana, maka dengan usolli diikat hatinya. Itu. Tapi tidak wajib. Imam Syafi'i tidak mengatakan wajib itu usolli itu. Yang penting niat dalam hati. Talafud mengucapkan itu sunnah untuk membantu hati yang barangkali hatinya kemana-mana. Ya. Kembali kemudian wa kabbaru fil utra'i itu dari kemujian udah idzan nawa bi takbiratul ihram, tapi syaratnya kalau dia pada waktu mau ruku sudah niat takbiratul ihram. Artinya hadis ini menunjukkan bahwa baca Fatihah makmum ditanggung imam nih, dia nggak baca Fatihah langsung ruku gitu. Qala Malikun fil ladzi yusolli nafsih fanasiya takbirata innau yasta'nifu sholata. Imam Malik sekali lagi menegaskan sama di atas, orang yang sholat sendirian lupa takbiratul ihram, mulai lagi aja, nggak usah nerusin ke Imam Syafi'i, mulai lagi, balik lagi, mulai berangkat berdiri lagi, usolli lagi dari awal lagi. Wa qala Malik fi imamin nasiya takbiratul iftitah hatta yafrugha min sholati. Qala ara ayyu'ida wa yu'idu man khalfahu sholat. Kata Imam Malik, kalau ada imam lupa baca takbiratul ihram sampai selesai sholatnya, maka kata Imam Malik ulangi ayyu'ida. Begitu pula yu'idu man khalfah. Orang yang di belakangnya berarti makmumnya semua memulai lagi. Kenapa? Karena takbiratul ihram hukumnya wajib, rukun. Rukun itu nggak boleh ditinggalkan, harus diulang. Beda dengan sunnah. Sunnah ada dua, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Sunnah abad itu kalau ditinggalkan ya tinggal nanti diganti dengan takbirat sujud sahwi. Kalau sunnah hayat enggak perlu pakai sujud, udah tinggalkan begitu aja, selesai. Ya. Cuma tentu saja kalau ditinggalkan sunnah-sunnah itu sholatnya kurang sempurna, sah tapi kurang sempurna. Karena sholat itu diibaratkan syarat adalah akar. Syarat itu seperti berwudu. Syaratnya sholat harus berwudu, harus suci dari hadas besar, hadas kecil, itu namanya syarat. Jadi akar ibadat pohon itu, akar itu syarat. Kemudian rukunnya kalau pohon itu pohonnya itu yang besar-besar. Pohon yang anunya itu, yang itu namanya rukun.
Jadi pohon itu harus ada itunya. Kemudian, dan kalau nggak ada akar juga pohon nggak akan bisa berdiri. Begitu pula sholat, rukun. Kalau rukun syaratnya nggak ada ya nggak akan sah. Sunnah abad ada dahan-dahannya, yang ranting-rantingnya itu sunnah abad. Lah sunnah hayat itu ada daun-daunnya dan ranting yang kecil-kecilnya itu sunnah hayat. Makanya paling banyak sunnah hayat di dalam sholat itu. Paling banyak sunnah hayat. Nah, kalau sunnah hayatnya, kalau sholat itu cuma syarat dan rukun saja, nggak melakukan sunnah-sunnah, sama dengan pohon yang gundul. Pohon tidak ada ranting, tidak ada daun. Kira-kira berbuah nggak? Tidak mungkin. Makanya kalau pengen berbuah, ya harus ada daunnya, rindang. Begitu pula sholat. Jangan cuma akar dan pohonnya saja, harus ada dahan, ranting-ranting dan daun-daunnya supaya berbuah. Begitu pula sholat, sunnah hayatnya semua dilaksanakan. Kemudian al-qurra fil maghrib wal isya, al-qira'ah fil maghrib wal isya. Ini mau menerangkan tentang membaca surat di waktu sholat maghrib dan sholat isya. Jadi sholat itu suratnya ada yang Rasulullah melakukannya rutin, ada yang tidak, bebas. Gitu. Kayak Rasulullah sholat Jumat, itu kalau nggak baca surat Al-Jum'at dan Al-Munafikun berarti baca surat Sabis dan surat Hal Ataka itu. Nah, kemudian sholat dalam hadis, bukan di sini, nanti sini belum saya baca. Di hadis-hadis baik itu Sahih Bukhari, Muslim dan lain sebagainya, Rasulullah kalau sholat maghrib baca suratnya yang pendek-pendek. Surat Isya baca suratnya yang sedang-sedang dari surat Al-Mufassal. Subuh yang panjang-panjang, kecuali pada subuh Jumat Rasulullah selalu membaca surat As-Sajdah, ya. Tapi tidak terus-terusan, karena untuk memberitahukan pada umatnya, maka kalau nggak hafal boleh dengan yang lain, gitu. Surat Sabih kadang-kadang suratnya. Kalau nanti Rasulullah terus setiap sholat subuh selalu surah As-Sajdah, nanti nggak ada yang mau jadi imam subuh. Nah, nanti sekarang bagaimana? Nah, itu kalau saya ngikutin guru saya. Saya belajar Al-Quran dari orang tua pertama, ibu, kemudian kakek sampai kepada Kiai Umar. Nah, dari Kiai Umar itu beliau kalau sholat subuh selalu surat Al-Fajr, surat-surat yang panjang-panjang. Kemudian jadi hari ini beda, ya. Sehingga bagi santri mengikuti sudah ada dasarnya, ada sanadnya. Karena beliaunya belajar Al-Qur'annya dari Kiai Munawir Krapyak Jogja. Kiai Munawir Krapyaknya belajarnya kepada Syekh di Mekah, saya lupa namanya, terus sampai kepada Imam Asim, Imam Hafiz, terus sampai walhasil kepada bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ada sanadnya. Nah, jangan cuma baca Google, belajar Al-Quran begitu. Itu hanya untuk mengambil pengalaman. Harus punya guru yang langsung ada sanadnya, itu Al-Quran. Begitu pula, begitu di sarang saya belajar kepada setiap bulan sekali dengan teman ke Kudus Kiki Arwani, ya. Ngikutin pengajiannya dan minta ditasheh baca Al-Qurannya. Itu udah bisa jadi guru. Kita datang pada salah satu kiai, kemudian baca di depannya, dibenarkan, disalahkan kalau salah, itu sudah bisa sebagai sanad, ya. Tapi kalau yang keseluruhan saya ambil dari Kiai Umar. Ya sama, Kiai Arwaninya juga sama, muridnya Kiai Munawir Krapyak. Jadi harus benar-benar ada sanadnya.
Kembali. Hadatsani Yahya an Malikin an Ibnu Syihabin an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an Abi annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bitur fil maghrib. Itu. Jadi Muhammad dari Malik terus sampai pada sahabat bapaknya Muhammad berarti Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im beliau berkata bahwa saya mendengar Rasulullah membaca surat At-Tur pada waktu sholat maghrib. Ya. Wattini wazaituni wa turi sina wa hadzal baladil amin. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah baca surat Wattin At-Tur itu pada sholat Isya. Artinya menunjukkan bahwa di dalam sholat baca surat itu bebas, gitu loh gampangnya. Kecuali ada yang ngikutin, caranya begitu, mengikuti gurunya sampai kepada Rasulullah. Kalau yang tidak bisa, tidak hafal itu dan sebagainya, tentu saja adalah bebas. Karena bukti Rasulullah baca surat itu kadang-kadang di sholat maghrib, kadang dia waktu sholat Isya. Gitu. Yang paling bagus ikutin. Gurunya baca apa. Kesimpulannya pokoknya kalau maghrib yang pendek-pendek, kalau isya yang sedengan, kalau isya subuh yang panjang dari surat Al-Mufassal, dari amma yatasaalun gitu. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Malik dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud an Abdillah bin Abbas an Ummil Fadli bintal Harith. Ummil Fadl anak perempuannya Haris sami'at huwa yaqra'u fil wal mursalati urfa. Nabi membaca suratnya surat Al-Mursalat. Faqat lau ya bunayya laqad dzakartani bi qiraatika hadis surah inna la akhru ma sami'tu Rasulullah. Jadi Haris baca surat itu, kata anaknya, itu yang terakhir saya mendengar Rasulullah baca surat itu. Yaqra'u biha fil maghrib lagi. Jadi artinya kadang-kadang Rasulullah sholat maghrib baca suratnya surat agak panjang. Tapi dalam hadis qaulinya suruh yang pendek-pendek. Kenapa? Karena waktu maghrib adalah sangat pendek. Imam Syafi'i ambil hadis yang pendek-pendek. Kenapa? Karena bahkan Imam Syafi'i itu waktu maghrib, waktu di Mesir cuma sekedar cukup untuk wudu, wudu sholat maghrib dengan ba'diyah. Makanya nggak boleh qobliyah karena pendek sekali, habis. Tapi waktu di Baghdad Imam Syafi'i punya madhab atau berkata bahwa maghrib itu dari mulai ghurub sampai maghrib syafaqil ahmar, tenggelamnya mega merah. Kalau maghrib itu kan ada mega itu merah, nanti kalau udah tenggelam berarti habis waktu maghrib, berarti waktu isya ya, yang sekarang udah dijadwalkan. Itu kaul qadimnya Imam Syafi'i. Tapi kalau jadidnya itu cuma sekedar cukup sholat 5 rakaat, maghrib 3 rakaat dan ba'diyah 2 rakaat. Berarti nggak boleh. Pendapat ini Imam Syafi'i nggak boleh qobliyah. Itu dipakai oleh salah satu guru saya namanya Kiai Umar. Adzan langsung qomat. Itu nggak boleh qobliyah karena waktunya pendek maghrib itu. Lalu bagaimana? Ya silakan. Orang Imam Syafi'i sendiri ada 2 kaul. Artinya kalau kita pakai yang, karena kalau yang pendek itu sulit menjaganya, nanti nggak ada yang sah sholat maghribnya, maka yang kaul jadidnya, kaul qadimnya itu yang dipakai, kata Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi mujtahid madhab. Dia ijtihad tapi masih dalam madhab Syafi'i. Kembali
Wa an haddatsani an Malik an Abil Ubaid Maula Sulaiman bin Abdullah an Ubadah bin Nusin an Qais bin Al-Harith an Abi Abdullah As-Sunaji As-Suna bihi qala qadimtul Madinah fi khilati Abu Bakar. Kata Abi Abdullah itu, saya datang ke Madinah pada zaman sahabat Abu Bakar sudah menjadi khalifah, berarti udah nggak ada Rasulullah. Fasalah itu wara'al maghrib, saya sholat maghrib di belakang sahabat Abu Bakar. Faqara'a fi raka'atayn ulaini, maka pada 2 rakaat itu beliau Abu Bakar itu membaca surat Ummul Quran yaitu Fatihah. Wasuratin min kisal mufassal, dan surat-surat dari pendek-pendeknya surat Al-Mufassal. Al-Falaq, An-Nas, itu yang pendek-pendek itu. Ya. Tabat dengan Al-Quluhad, Kuliah dengan Idza Jaa, ya. Aro'aita dengan Inna A'tainakal Kautsar, Alam Taro dengan apa itu namanya di Ila fi Quraisy, apa itu Wailun, apa namanya itu kemudian Alam Taro udah, Al-Hakumut dengan Wal Asri, Wailun dengan apa itu namanya, bisa juga dengan Alam Taro, dari Wailun dulu baru Alam Taro, apa itu namanya Al-Qari'ah dengan Wailun, terserah pokoknya, atau Awal Adiyat dengan Al-Qari'ah itu tadi. Jadi walhasil yang pendek-pendek. Nanti kalau maghrib isanya yang sedang-sedang seperti apa namanya itu Alam Nasroh, Inna Anzalna, itu sedang-sedang, tidak terlalu pendek. Ya. Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Nanti kalau subuh yang panjang-panjang. Summa qoma fi tsalitsa, kemudian sahabat Abu Bakar bangun yang ketiga rakaatnya ini salat maghrib. Fadanautu minhu, saya dekat dengannya, hatta inna thiyabi latakadu atamasa thiyabahu, sampai kainku hampir nempel dengan kainnya sahabat Abu Bakar, artinya sangat dekat. Fasami'tu qara'a bi ummil Quran, dan saya mendengar sahabat Abu Bakar setelah membaca Fatihah, kemudian wabihi ayat. Jadi ada baca ketiganya ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Artinya kalau rakaat ketiga keempat baca surat boleh. Ini dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Tapi ulama-ulama tidak sepakat tidak disunatkan baca surat. Cukup surat Al-Fatihah saja kalau pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Yang disunatkan baca surat itu cuma rakaat yang pertama dan kedua. Kalau Fatihah itu wajib, rukun. Setelah Fatihah itu rakaat pertama kedua disunatkan baca surat, tapi rakaat ketiga keempat tidak disunatkan. Cuma kalau ada yang baca sah sholatnya. Ini dalilnya sahabat Abu Bakar, ya. Jadi jangan ada orang rakaat ketiga baca surat, balik lagi nggak sah, nggak pernah baca hadis ini. Sahabat Abu Bakar rakaat ketiga tuh setelah baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Itu. Memang tidak disunatkan, tapi kalau ada yang baca boleh. Sama ada sholat sunnah disunahkan jamaah. Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan, sholat istisqa itu sunnah, disunatkan berjamaah. Ya. Ada sholat sunat tidak disunatkan berjamaah, sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah yang lain tidak disunahkan berjamaah. Tapi boleh kalau dengan cara berjamaah, apalagi untuk taklim, untuk mengajarkan. Sholat duha di sekolah-sekolahan saya menganjurkan anak-anak istirahat, dianjurkan coba sholat duha dipimpin oleh gurunya, supaya itu boleh. Apa dalilnya?
pada waktu Rasulullah diundang oleh sahabat, siapa itu, Ayub atau siapa itu, minta rumahnya dibarokahin. Tuh. Minta Rasulullah datang ke rumahnya untuk melakukan sholat di rumahnya. Rasulullah datang. Begitu Rasulullah datang, tetangga-tetangga sahabat ibu itu pada tahu ada Rasulullah, langsung pada datang, pada marahin Rasulullah, cium tangan pada Rasulullah. Rasulullah bertanya, di mana saya harus sholat? Saya lupa namanya, sahabat Abi atau siapa. Di mana? Di sana Rasul. Maka Rasulullah mulai sholat duha di situ. Sahabat-sahabat tetangganya itu langsung pada ikut sholat duha berjamaah di belakang. Dan Rasul tidak melarang, tidak mengusir. Itu artinya boleh gitu. Tapi memang tidak setiap saat. Ada suatu kejadian tadi bisa buat dasar boleh sholat duha berjamaah. Tapi tidak disunahkan. Begitu pula sholat tahajud. Ya. Makanya witir itu di bulan Ramadan, nah, sholat malam lah maksudnya, bukan apa ketajud, witir itu berjamaah boleh. Walaupun asli yang ininya itu tidak disunatkan berjamaah. Kenapa? Karena Rasulullah pernah malam-malam nih waktu itu berada di rumah Hafsah, istrinya bernama Hafsah. Saudaranya entah kakaknya atau adiknya saya lupa, itu namanya Abdullah. Waktu Rasulullah sholat, beliau ikut di belakangnya makmum, tapi sebelah kiri. Rasulullah belum mulai, baru melihat ada Abdullah di belah kiri, tarik kupingnya, suruh ke belah kanan. Kalau misalkan nggak boleh jamaah sholat tahajud, pasti suruh sana, jangan saya, kan gitu. Tapi Rasulullah enggak. Yang salah karena di belah kiri, suruh kanan. Kalau cuma berdua itu usahakan kanan dulu gitu. Jadi di kanan ikutin sholat berjamaah tuh. Dan itu tidak setiap, makanya tidak disunatkan. Kalau Id kan setiap tahun, makanya disunatkan. Gerhana juga begitu. Jadi sholat malam tidak disunahkan berjamaah, tapi kalau melakukannya berjamaah boleh, karena boleh berarti sah itu. Nah itu hadis tadi untuk supaya jadi orang jangan rewel. Ada orang sholat duha berjamaah disebut bid'ah karena kurang baca, karena tadi ada jamaah sholat itu ya. Sholat ada orang tahajud, memang benar Imam Syafi'i pun atau imam yang lain tidak mensunahkan, tapi kalau ada yang berjamaah ya boleh-boleh aja. Buktinya dulu Rasulullah nggak melarang Abdullah bin Umar ikut sholat berjamaah di belakangnya sholat malam. Kembali. Kemudian an Malik an Abi Ubaid Maula Sulaiman udah tadi. An Malik an Nafin an Abdullah bin Umar anna Abdullah bin kana idza shalla wahdah yaqra'u fil arba jami'an fi kulli raq'atin bi ummil Qur'an wa suratin minal Qur'an. Nih. Jadi bukan hanya sahabat Abu Bakar. Bagaimana kalau Rasulullah tidak melakukan? Sahabat Abu Bakar, sahabat Abdullah bin Umar melakukan. Apakah boleh kita mengikuti? Boleh. Walaupun Rasul tidak melakukan, karena sahabat melakukan. Kenapa? Itu udah ada izin Rasul. Kata Allah, ashabi kan nujum manik tadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang. Siapa yang mengikuti sahabatku berarti sudah dapat petunjuk. Dengan hadis yang lain, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Tetaplah kamu berpegangan dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafair rasyidin, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali.
Sahabat Abu Bakar Umar lebih dikuatkan lagi oleh hadis Nabi, iktadu billadaini mim ba'di. Setelah aku meninggal nanti, ikutilah Abu Bakar dan Umar. Tuh, iktadu billadaini mim ba'di Abi Bakrin wa Umar. Jadi kita setelah rakaat ketiga Rasulullah tidak baca surat, Abu Bakar baca, kemudian kita baca ikutin Abu Bakar, boleh. Tapi ya kalau saya ya sudah, ngapain orang udah cukup dengan surat rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat tidak usah baca surat. Tapi kalau ada yang baca boleh ya, tetap sah sholatnya. Karena sahabat Abu Bakar melakukan, Abdullah bin Umar juga melakukan. Jadi setiap habis baca surat Al-Fatihah selalu baca surat. Wa kana yaqra'u ahyanan bisurataini wa thalath fi raqatil wahidah min salatil fardhu. Bahkan sahabat Abdullah bin Umar kadang-kadang baca surat 2 surat atau 3 surat. Baik itu rakaat yang pertama dari salat fardu. Contohnya misalkan nih, setelah baca Fatihah baca surat Ikhlas 3 kali. Atau baca Ikhlas 1 kali, Falak, An-Nas, nggak apa-apa, boleh. Ya. Cuma kalau jadi imam, ya ngapain baca banyak-banyak, sudah cukup 1 aja. Tapi artinya kalau ada yang membaca itu nggak apa-apa, boleh. Tapi karena Abdullah melakukannya sholat sendiri, bukan sholat berjamaah, bukan jadi imam. Kalau sahabat Abu Bakar jadi imam tadi baca Robbana tuzikulan itu. Karena isinya Robbana itu doa. Sementara sholat itu doa. Jadi dimanapun disunatkan berdoa. Mulai Allah Akbar itu doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'da baina masyriq wal maghrib, itu kan doa itu. Karena sholat itu artinya sholat itu doa. Maka mulai doa, kemudian di tengah-tengah doa, akhir tahiyat juga doa. Tahiyat itu jangan cuma at-tahiyat dan baca sholawat. Doa Rasulullah suruh baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat, 4 lah. Wa min fitnatid dajjal. Allah magfili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu antal muqaddim wa antal muakhir wa anta faghfili maghfirat innaka antal wahhab. Itu banyak doa ayat akhir itu. Ya. Dan jangan heran kalau ada imam ayatnya lama, itu berarti doanya banyak. Ya. Ada Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfili maghfiratan innaka arhamur innaka antal ghafurur rahim. Ini ada di ininya di Adkar An-Nawawi dibaca waktu doa iftitah, ada waktu tahiyat akhir juga ada. Silahkan ditempatkan di mana, banyak ya. Kembali itu tadi, terus haddatsani an Malik an Yahya bin Sa'id an Ajib bin Tsabit al-Ansari anil Barra bin Azib. Barra bin Azib ini adalah sahabat. Annau qala, kata beliau, sholaitu ma'a Rasul, saya sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Isya, sholat Isra. Faqra fiha wattin wa zaitun. Rasulullah baca suratnya waktu sholat Isya itu baca surat At-Tin, wattini wa zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin sampai akhir. Kalau tadi di atas yang tadi itu di waktu maghrib, sholat maghrib Rasul bacanya, di sini di waktu Isya. Artinya silahkan ya, boleh. Yang penting mau habis pakai surat, habis baca Fatihah baca suratnya apa saja ya. Cuma para ulama dari beberapa hadis menyimpulkan maghrib surat yang pendek-pendek, surat Al-Mufassal, Isya yang sedang-sedang, dan subuh yang panjang-panjang. Walaupun Rasulullah kadang-kadang melakukan di sini. Gitu.
Oh nggak hafal, saya cuma baca surat Ikhlas, nggak apa-apa. Falak bin Nas. Siapa itu? Sahabat siapa kemarin? Al-Bahili. Siapa yang dia setiap habis baca Fatihah selalu baca surat Ikhlas. Bahkan udah baca surat yang lain pun diakhiri baca surat Ikhlas. Sampai berita itu pada Rasulullah. Ditanya, kamu kenapa setiap sholat itu teman-teman kamu bilang katanya selalu baca surat Ikhlas, dan bahkan baca Awatin ditambah surat Ikhlas, baca Alam Nasr ditambah surat Ikhlas, baca Iqra tambah surat Ikhlas. Kenapa kamu? Apa jawabnya? Sejak engkau berkata bahwa suratul Ikhlas sulusul Quran, man qara'a thalatha marrat faqad khatamal Quran. Sejak engkau berkata bahwa surat Ikhlas itu sepertiga Al-Quran, sehingga kalau baca 3 kali berarti sudah menghafal Al-Quran. Sejak itulah saya senang lagi dengan surat Ikhlas. Oh begitu. Dakhaltal jannata, semoga engkau masuk surga bihubbi suratil Ikhlas, dengan sebab cinta kepada surat Ikhlas. Jadi jangan sedikit-sedikit nambah bid'ah masuk neraka. Rasulullah nggak melakukan masuk neraka. Itu sahabat Rasul tidak melakukan, tapi dia melakukan. Ditanya kenapa? Karena cinta surat Ikhlas, karena bahannya dari Rasulullah. Itu akhirnya kata Rasulullah, semoga kamu masuk surga dengan sebab surat Ikhlas, karena kamu cinta pada surat Ikhlas. Malah hati-hati kalau kita mencela surat, itu bagian dari Al-Quran sama dengan mencela Al-Quran. Orang sukanya apa silahkan saja. Mau surat Ar-Rahman silahkan, mau surat Al-Kahfi silahkan, mau surat Yasin silahkan. Gak ada perintah harus ini surat Al-Kahfi saja, nggak ada. Nggak ada larangan tidak boleh baca surat Yasin, tidak ada. Kapan bacanya juga tidak ada. Silakan kapan saja baca. Jadi orang senang surat Yasin kok disalahin. Tadi sahabat senang surat Ikhlas dipuji oleh Rasulullah. Itu silakan. Kenapa kalau di pesantren di Jawa apa padanya surat Yasin mulu, nggak pas Al-Kahfi? Surat Al-Kahfi kan panjang. Nanti kalau misalkan, ayo ada acara di rumah, begitu mulai Bismillahirrahmanirrahim langsung baca surat Al-Kahfi. Kata yang diundang, waduh lama banget, mana saya mau ada acara nih kan gitu. Tapi kalau surat Yasin kan pendek, itu makanya ulama dulu, apalagi dulu masih pada orang Hindu, baru pada masuk Islam, itu yang sedengan. Nah, itu begitu. Jadi kalau sekarang baca, ya bagus. Bahkan Rasulullah mensunahkan setiap malam Jumat atau hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Tapi artinya jangan menyalahkan yang pendek. Karena dia ada keperluan yang lain. Kalau bisa bagus. Kiai juga bahasa surat Al-Kahfi. Tapi cuma setiap minggu sekali. Baca setiap hari boleh. Bahkan setiap waktu juga boleh. Kapan saja. Baca Al-Quran itu perintahnya tidak ada waktu. Silakan baca Al-Quran, baca surat kapan saja. Adapun ada Rasulullah melakukannya kayak tadi pada atin waktu maghrib, itu beda juga boleh gitu. Paling enak Al-Quran itu bebas ya. Al-amalu fil qiraah. Bab ini mau menerangkan tentang mengamalkan bacaan. Hadatsani Yahya an Malik an Nafin an Ibrahim bin Abdullah bin Hunain an abihi an Ali bin Abi Thalib. Intinya ini dari Abi Thalibnya. Abi Thalib berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha
an lubsil qasyi. Rasulullah melarang memakai sutra. Kemudian juga Rasulullah melarang antahatmid dzahab, memakai cincin yang dibuat dari emas untuk laki-laki ya. Wa an qiraatil Quran, dan Rasulullah melarang membaca Quran di waktu ruku. Lagi ruku baca Quran. Kenapa? Karena di waktu ruku disuruh azimu, agungkan Allah dengan kalimat-kalimat seperti subhana rabbiyal azimi. Jadi kalau baca Quran Rasulullah melarang. Tapi melarangnya itu bukan beda dengan memakai sutra laki-laki cincin emas, itu larangan haram. Karena nanti ada hadis yang lain dikuatkan. Begitu kalau membaca Quran di waktu ruku itu larangannya bukan larangan haram. Dan bukan larangan yang menyebabkan tidak sah sholatnya. Jadi kalau ruku baca surat sah saja sholatnya, tapi berarti kalau udah Rasulullah melarang berarti makruh. Jadi ada larangan haram, ada larangan makruh. Tergantung ada hadis yang menguatkan haramnya, berarti apa larangannya berarti haram. Kalau tidak ada dan itu tidak kuat, maka hukumnya jadi makruh. Itu yang membuat larangan jadi haram makruh adalah ulama-ulama yang al-ijtihad. Kembali pada Imam Malik meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim bin Harith, dari Abi Hazim At-Tammar Anil Bayadi. Apa meriwayatkan apa? Meriwayatkan bahwa Rasulullah, jadi At-Tammar Anil Bayyad. Ini menerangkan Abi Hatim itu tukang korma, tukang jual korma yang masih muda. Itu Anil Bayyad. Anna Rasulullah SAW kharaja 'alan nas. Rasulullah keluar kepada masyarakat dari para sahabat. Wahum yusalluna. Dan para sahabat waktu itu lagi sedang pada sholat. Wa qad alat aswatum bil qiraah. Mereka suaranya keras ya. Faqala innal musolliya yunaji rabbah. Jadi maksudnya orang baca sholat, lagi sholat, makmumnya pada bacanya keras semua gitu loh. Jadi baca makmum begitu imamnya waladhdallin amin, kan sunnah mendengarkan. Bagi yang nggak hafal ikutin. Bagi yang baru masuk Islam, saya sering mengatakan, dah nanti kalau sholat imam baca kamu ikut, tapi jangan keras-keras, karena kan sambil menghafal. Nah kalau yang udah hafal kita lebih bagus mendengarkan. Jadi imam lagi baca Fatihah, dengarkan, nanti baru setelah kita baca. Begitu pula imam baca surat, kita disunatkan mendengarkan. Tidak boleh baca sendiri. Boleh nggak? Kalau maksudnya tidak boleh bukan berarti nggak sah ya. Boleh baca sendiri, afdolnya mendengarkan. Nah, kembali terus karena mereka baca suratnya, bacanya pada keras, Rasulullah bersabda, innal musolliya yunaji rabbah. Orang sholat itu lagi munajat, lagi bisik-bisik dengan Allah. Jadi fal yanzur bima yunajihi bih. Jadi lihat siapa yang diajak munajat, Allah. Karena Allah itu maha mendengar, maha tahu. Jadi walayajhar ba'dukum ala ba'din bil Quran. Jangan sebagian kepada sebagiannya mengeraskan membaca Al-Quran. Karena semua makmum bismillah, yang ada yang baca apa watin, ada yang baca kulhu, ada yang baca wafalak, rame gitu. Kata Rasulullah, kalau lagi jamaah begitu masing-masing jangan baca. Nanti imamnya keder, bingung ini makmum pada baca semua keras banget. Jadi suruh bukan imam, kalau imam disunatkan keras ya. Ini yang dimaksud yang dilarang oleh Rasulullah
jangan keras-keras, itu makmum masing-masing baca berbeda suratnya, keras semua. Coba kira-kira bagaimana? Ramai kan? Nah ini Rasulullah melarang, tapi larangan itu bukan larangan haram. Kembali an Malik an Humaid at-Tawil an Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik sahabat. Kalau Malik bin Anas itu tabiin, generasi ketiga setelah sahabat, tabiin, baru tabiin. Kalau Imam Abu Hanifah tabiin, generasi kedua. Ya. Generasi ketiga itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Bukhari di bawah tabiin, ya. Imam ahli hadis itu. Kenapa? Karena dia udah nggak ada sahabat, nggak ada tabiin, nggak ada tabiin, kan gitu. Yang masih ada jaminan oleh Rasul, khairukum qarni, abadiku sebaik kalian ada abadiku sahabat, waman yanahum setelah sahabat beri tabiin, waman yanahum setelah tabiin beri tabiin, waman badahum setelah tabiin, yakununa wa yakdibuna, banyak yang berkhianat. Makanya Imam Bukhari akhirnya mengumpulkan hadis, dipilihin yang rawi-rawi yang mana kan. Karena udah habis tabiinnya. Jadi saya sangat diherankan sama orang yang berpegangan hadis Bukhari tapi tidak percaya dengan imam madhab. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i 4. Dan masih banyak yang lain-lain. Ya. Imam Bukhari itu mengikuti mazhab Syafi'i. Cuma mengumpulkan kalau ahli masaknya, ahli menggodoknya hadis, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim itu cuma mengumpulkan, ya. Kayak misalkan pengepul dari singkong dari kampung. Nah di sini tukang maseknya, wah ini singkong ini bisa dibuat ini, begini itu. Itu mengumpulkan hadis. Jadi Imam Bukhari sendiri bermadhab mengikuti Imam Syafi'i, begitu pula Imam Muslim. Kembali, jadi saya sedih ada orang percaya dengan Bukhari, ini hadisnya Sahih Bukhari, tapi nyela Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari lebih banyak ambil pendapatnya Imam bermadzhab Syafi'i. Kalau Kiai Dahlan walaupun sama-sama di Mekah belajarnya itu lebih banyak ambil dari Imam Ahmad bin Hambal. Itu dibalik ya. Imam Kiai Dahlan itu lebih dulu, lebih tua, tapi ngambilnya muridnya Imam Syafi'i. Imam Kiai Hasyim Asy'ari lebih muda tapi ngambil ininya pendapatnya yang lebih tua, yaitu gurunya yaitu Imam Syafi'i gitu. Tapi semuanya sama gitu. Cuma nggak tahu kesininya kok jauh berbeda ya. Kembali ini tadi itu semuanya ada dasarnya. Jadi jangan sampai gampang menyalahkan orang lain yang sampai orang lain dianggapnya salah semua, yang paling benar dirinya. Jadi kalau ada orang begitu berarti kurang baca gitu ya. Karena kalau dibaca ini aja tadi tentang ini berbeda-beda, baru satu hadis dari Imam Muwatta, belum lagi kalau nanti antara Bukhari Muslim, antara Abu Dawud, Turmudi, Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, Musnad Ahmad bin Hambal, banyak sekali hadis itu. Dan alhamdulillah kalau di pesantren sudah dipelajari semua, ngaji semua. Ini di samping saya ngaji Muwatta ini juga setiap bulan Ramadan untuk tadarus, baca-baca bareng dengan guru-guru ya. Jadi saya baca, yang lain nyemak.
nanti gantian. Bukan mengajarkan, tapi tadarus. Tadarus itu kayak baca Al-Quran bareng-bareng gitu. Kembali tadi Rasulullah keluar langsung melarang jangan baca bareng-bareng, baca keras semua. Makmum itu cukup dengan mendengarkan dirinya sendiri saja. Anas bin Malikin anu qala kumtu waro Abu Bakar. Kata sahabat Anas bin Malik, saya berdiri di belakang sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Fakulluhum kana la yaqra'u bismillahirrahmanirrahim idza tatahas sholat. Nah, ini ada riwayat bahwa sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, ini yang riwayat dari Anas, bahwa mereka semua tidak baca bismillah pada waktu mulai sholat. Tapi dari riwayat Abu Hurairah mereka baca, bahkan Rasulullah pun baca. Makanya ada diambil hadis yang ada lagi baca tapi sirri, ya. Baca tapi sirri. Jadi 3 hadis, 3 macam. Ada yang riwayatnya membaca jahar bismillahirrahmanirrahimnya, maka kata Imam Syafi'i bahwa basmalah itu min suratul Fatihah. Jadi kalau nggak baca berarti tidak sah. Ada lagi yang bacanya sirri, hadisnya itu yusirruna. Nah, jadi akhirnya ada apa tuh kayak Imam Imam Ahmad bin Hambal bacanya sirri tapi baca. Nah, ada yang hadisnya yang benar-benar tidak baca, bukan sirri lagi, tidak baca. Ini makanya yang Imam Malik itu tidak baca Fatihah. Tapi kalau saya makmum di Madinah, ya, itu imamnya saya dengar tuh, saya suka di belakangnya tuh. Terus alhamdulillah, itu yang berarti yang tengah-tengah, ya, tengah-tengah antara yang baca dengan yang mengharuskan baca Imam Syafi'i dan yang siri, yang tidak. Yang siri itu berarti yang tengah-tengah. Kembali, cuma jangan ikut-ikutan. Ikut-ikutan itu belum tahu dasarnya, tiba-tiba ikut-ikutan begitu saja. Harus tahu dasar-dasarnya. Ya. An Malik, an Ami, an Abi Suhail bin Malik, an Abi an-Nau qala kunna nasma'u qira'ata Umar bin Khattab inda dari Abi Ju'ambil balad. Kalau dari sama-sama Imam Malik meriwayatkan dari pamannya Abi Suhail, dari Malik dari bapaknya. An-Nau qala, bapaknya berkata bahwa kami mendengar bacaan sahabat Umar di saat berada di rumah Abi Ju'ambil balad. Artinya membacanya ya semua baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kan beda lagi. Wa haddatsani an Malik an Nafi an Abdullah bin Umar kana idza fatahu syai'un minas salat ma'al imam fima jahara fil imam bil qiraah annau idza salamal imam qoma Abdullah bin Umar faqra al-nafsi fima yaqdi wa jahara. Jadi Abdullah bin Umar kalau ketinggalan sesuatu dari sholat bersama imamnya misalkan nih fima jahara di waktu jahar, katakanlah sholat isya, maghrib, subuh. Kalau zuhur, asar, siri. Jadi begitu baru 1 rakaat nerusin. Itu kalau maghrib, isya, subuh jahar bacanya, neruskan sendirinya. Kalau maghrib, kalau zuhur dengan asar siri. Ya kan gini, baru dapat 1 rakaat salam. Pada saat isya nih. Berarti nanti mungkin bangun lagi kan, 3 rakaat lagi. Pada saat yang rakaat kedua kan disunatkan jahar, baca bismillahirrahmanirrahim keras. Itu. Kalau siri boleh, apa-apa sah. Tapi Abdullah bin Umar selalu jahar pada waktu jahar,
selalu sirri pada waktu sirri kalau meneruskan yang sudah ketinggalan dengan imam tersebut. Atau barangkali juga begini, usolli fardul isya'i arba rakaatin, baru misalkan ya, baru ini sudah i'tidal, sudah ketinggalan, maka dia berarti nambah 4, itu tadi nggak dianggap karena ketinggalan ruku. Kalau masih nemu ruku masih bisa dianggap 1. Sebagian pendapat ya, tadi udah saya bahas. Berarti 4 rakaat ya baca jahar isya, karena isya jahar walaupun dia sendiri. Ya. Baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai alhamdulillah amin, baca surat. Apalagi kalau di belakang ada yang makmum. Kadang-kadang gitu ya, kan boleh. Yang tidak boleh makmum pada makmum ini begini, jadi dia makmum ke depan. Dia begitu karena nggak suka makmum yang di depan, dia ngikutin bermakmum kepada yang dia lagi makmum ke depan, itu dia tidak sah. Ya. Kalau misalkan dia makmum, imam selesai, dia naik, nambah, kita makmum pada dia, boleh. Ntar dia salam, dia nambah, ada lagi datang lagi, makmum pada dia, boleh sampai terus, beberapa. Boleh kalau begitu. Tapi yang tidak boleh itu, yang Rasulullah larang itu, dia makmum pada di belakang, padahal dia yang dimakmumin, dia masih makmum pada di depan. Itu yang nggak boleh. Kalau terus-terusan nyambung lagi, boleh. Itu dalam berjamaah tadi. Karena waktu ini tadi tentang sholat ya, masih sholat, termasuk ada beberapa macam hadis ya. Ada yang begini, ada yang begini. Jadi bagaimana hadis itu masih bahan. Jadi ikutin yang ikutin saja yang ahli masak. Nah gitu. Ahli masak ya dia berarti pada mujtahid. Mujtahidnya udah gak ada ya, pengikutnya pada para ulama-ulama. Silakan. Waalaikumsalam. Nah, jadi kalau kita nggak bareng-bareng, kalau kita rombongan kan gampang udah. Jadi misah. Makanya di rest area berapa tuh ada yang khusus untuk yang jamak dan qashar. Itu saya lebih setuju tuh. Jadi biar nggak keder. Nanti kalau nggak ada begitu, ada orang itu makmum. Jadi kita makmum yang sholat pertama zuhur, kemudian kita neruskan asarnya sendiri, itu nggak apa-apa, boleh. Saya juga kalau umroh itu zuhur di Madinah, sayang kalau nggak jamaah. Jadi kita semuanya diajak makmum kepada imam di Madinah sholat zuhur, tapi nanti ke asarnya kita misah berjamaah yang mau jamaah tadi. Karena waktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya nuru ya haqqu ya mubinu aqsuna min nurika wa alimna min ilmika wa afimna anka wa asmina minka wa aqimna bisyurika wa arifna tariqa ilaika wa hawinha alina fadlika wa albisna libasat taqaminka innaka ala kulli syai'in qadir. Ya sami'u ya alimu ya halimu ya aliyu ya azimu ya Allah, isma' du'ana bi khoswasil amin amin amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina masyayikhina mu'allimina jamil muslimin wal muslimat ala Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.